Ini seharusnya dirahasiakan. Transfer nuklir rahasia yang harus berjalan tanpa terdeteksi dan tak pernah ditemukan. Tapi seseorang mengetahuinya. Dan untuk transfernya, itu berakhir dengan bencana total. Rusia mencoba mengirim reaktor nuklir ke Korea Utara dalam upaya mendukung salah satu sekutu terakhirnya. Namun, seseorang meledakkan reaktor di Laut Tengah. Apakah itu Amerika Serikat atau Jerman? Yang mengejutkan, pelakunya bahkan bisa jadi Tiongkok. Siapapun pelakunya, hasilnya jelas. Korea Utara tidak akan mendapat reaktor itu. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Pada tanggal 23 Desember 2024, sebuah kapal kargo Rusia bernama Ursa Major mengalami masalah serius di Laut Tengah. Serangkaian ledakan mengguncang kapal hingga akhirnya tenggelam secara misterius sekitar 60 mil dari pantai Spanyol. Saat itu, laporan menyebutkan tidak ada alasan yang jelas mengapa ledakan itu bisa terjadi. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan terjadi ledakan di ruang mesin, menurut laporan BBC pada 24 Desember. Media yang sama mencatat bahwa Ursa Major telah meninggalkan Saint Petersburg 12 hari sebelumnya dan seharusnya berlayar ke Vladivostok dengan membawa muatan 2 derek raksasa. Namun ada cuplikan menarik di laporan BBC itu yang kini sangat penting. Tujuan itu tidak bisa dikonfirmasi secara independen. Beberapa aspek cerita ini tidak masuk akal. Ursa Major telah disangsi Irish Serikat dan negara lain, jadi kemungkinan kapal ini bagian armada bayangan Rusia. Sejak awal, klaim apapun tentang kemana kapal itu pergi dan apa yang dibawanya harus dicurigai. Kapal itu juga berlayar di Laut Mediterania bersama kapal Rusia lain yang disangsi, yaitu Sparta. Keduanya disebut melintasi Selat Inggris beberapa hari sebelum ledakan mengguncang Ursa Major. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, ini adalah rute yang biasanya diambil kapal yang berlayar ke Vladivostok. Wilayah ini terletak di timur jauh Rusia, dan pelayaran mengelilingi Rusia Utara sangat sulit, bahkan hampir mustahil saat musim dingin. Namun, Vladivostok kebetulan berada sangat dekat dengan negara yang sudah lama menjadi sekutu Rusia dan semakin erat sejak Putin melancarkan invasi ke Ukraina, yaitu Korea Utara. Pertanyaan muncul tentang kisah Rusia soal kapal itu, dan hampir 18 bulan kemudian kita mulai mendapat jawaban. Ursa Major ternyata tidak membawa derek ke Vladivostok. Kapal itu sedang mengangkut reaktor nuklir ke Korea Utara. Setidaknya itulah menurut CNN yang menerbitkan laporan investigasi tentang nasib Ursa Major pada 12 Mei. Media itu menduga kapal Rusia yang disangsi menuju Korea Utara membawa reaktor nuklir. Dan kebakaran di ruang mesin bukan karena kesalahan mekanis atau teknis, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya. Sebelum membahas itu, mari telusuri perjalanan Ursa Major hingga sampai di dasar laut. Kapal yang disangsi tidak selalu bernama Ursa Major. Kapal itu dulu bernama Sparta III dan pernah bertugas dalam kampanye Rusia di Suriah, digunakan untuk mengangkut peralatan Rusia keluar dari sana. Pada 2 Desember, kapal yang seperti bunglon itu berlabuh di pelabuhan Östlugar yang terletak di Teluk Finlandia dan kebetulan telah menjadi sasaran kampanye serangan mendalam yang berulang dan menghancurkan oleh Ukraina sejak bulan Maret. Saat berada di sana, kapal itu dimuat dengan sesuatu dan kemudian berlayar dengan manifest publik yang menyatakan bahwa tujuannya adalah Vladivostok. Di atas kapal terdapat 2 derek yang sudah disebutkan sebelumnya, 129 peti kemas kosong, dan sepasang penutup lubang got berukuran besar. Penutup lubang got. Itu terdengar seperti hal yang aneh untuk dikirim ribuan mil lewat laut. Pada 11 Desember, Ursa Major meninggalkan Musluha dan memulai perjalanan. Kapal itu dilacak sejak melewati Selat Inggris hingga menyusuri pantai Prancis. Pesawat dan kapal Angkatan Laut Portugal terus memantau kapal itu saat bergerak menuju perairan mereka, dan pengawasan bersama ini menemukan bahwa Ursa Major didampingi oleh sepasang kapal perang Rusia, Alexandra Otrikovsky dan Ivan Gren. Yang pertama adalah kapal pendarat Rusia yang dipersenjatai dengan sepasang meriam 57 mm dan peluncur untuk sistem roket peluncur ganda serta manpads. Sedangkan yang terakhir, itu adalah kapal pendarat lain yang menurut teknologi Angkatan Laut dilengkapi dengan sistem rudal permukaan ke udara IGLA, meriam laut AK-176 berkaliber 76 mm dan 30 mm. Sistem senjata jarak dekat EK-630 M2. Itu persenjataan sebesar itu untuk dikirim mendampingi kapal kargo biasa. Ceritanya kembali berubah jadi aneh. Untuk apa sebuah kapal kargo Rusia, bahkan yang sudah dikenai sanksi, membutuhkan pengawalan militer penuh jika kapal hanya membawa derek, penutup got, dan kontainer kosong? Itu malah membuat kapal penuh rahasia itu semakin mencolok.
Pada 22 Desember, Angkatan Laut Portugis menghentikan pengejaran dan Ursa Major sudah di perairan Spanyol. Di sanalah segalanya mulai salah bagi Ursa Major. 4 jam setelah Portugis berhenti mengejar, kapal melambat drastis di perairan Spanyol. Tim penyelamat Spanyol menghubungi lewat radio untuk mengecek apakah ada masalah yang perlu ditangani. Kru Ursa Major bilang semuanya baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak demikian. Sekitar sehari kemudian, Ursa Major menyimpang tajam dari jalurnya. Hampir tengah hari 23 Desember, kru kapal mengirim panggilan darurat meminta bantuan. Mereka melaporkan ada 3 ledakan besar di sisi kanan kapal yang menewaskan 2 anggota kru. Ursa Major sekarang tidak bisa bergerak. Spanyol segera bertindak, mengirim tim penyelamat untuk menjemput 14 anggota kru yang selamat. Sekitar pukul 19.30, kapal militer Spanyol datang memberi bantuan. Setengah jam kemudian, Ivan Grant memerintahkan semua kapal di sekitar agar tetap 2 mil laut dari kapal yang terkena musibah dan meminta tim penyelamat segera dikembalikan. Spanyol mengikuti perintah dan tidak mengirim kapal lagi. Sebagai gantinya, Spanyol mengirimkan sebuah helikopter dan menurunkan tim penyelamat kecil. Rekaman menunjukkan penyelamat mencoba masuk ruang mesin, tapi ruang itu sudah tertutup rapat. Penyelamat menemukan Ursa Major stabil dan tampaknya tidak akan tenggelam. Mereka pergi. Kemudian pada pukul 21.50, Ivan Grant menembakkan serangkaian suar merah di atas lokasi kejadian dan 4 ledakan tercatat dalam pola yang kemudian dikatakan oleh Jaringan Seismik Nasional Spanyol kepada CNN mirip dengan ranjau bawah air atau ledakan tambang di darat. Sekitar 1 jam kemudian, Ursa Major tenggelam. Kondisi kapal yang stabil lalu tenggelam dalam waktu kurang dari 4 jam sudah aneh. Apalagi saat kapal militer Rusia menyalakan suar dan ledakan mengguncang kapal. Semuanya terasa tidak masuk akal. Setelah kapten kapal berbicara, barulah terungkap sedikit gambaran tentang apa yang dibawa Ursa Major. Perkataan kapten itu mengubah segalanya. Sebelum membahasnya, Anda menonton The Military Show, tempat kami memberi gambaran lengkap bukan hanya berita utama. Jika baru di sini, tekan subscribe untuk video lainnya. Kini ada petunjuk tentang kemungkinan muatan Ursa Major yang jarang diberitakan saat kapal itu tenggelam. Ursa Major memiliki izin untuk membawa material nuklir dan pengungkapan mengejutkan dari kapten kapal tersebut mengungkapkan bahwa kapal itu mungkin memang sedang melakukan hal itu. Setelah 14 orang yang selamat dari kapal itu diselamatkan, mereka dibawa ke Cartagena, Spanyol dan bertemu penyelidik serta polisi setempat. Sesi debriefing dimulai saat para penyelidik berusaha mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kapten kapal bernama Igor Anisimov awalnya ragu untuk berbicara. Aneh, Ursa Major hanya membawa derek, penutup lubang got dan kontainer kosong antar wilayah Rusia, bukan? Mengapa harus dirahasiakan? Mengapa sampai kaptennya dikabarkan takut kehilangan nyawa saat debriefing itu? Penyelidik Spanyol segera mengetahuinya. Ketika Kapten Anisimov didesak menjelaskan penutup lubang got yang dimuat ke Ursa Major, ia akhirnya menyerah. Itu sama sekali bukan penutup lubang got, ungkap penyelidikan CNN. Menurut sumber-sumber media itu di Spanyol, Kapten Anisimov menyatakan Ursa Major membawa komponen untuk 2 reaktor nuklir yang bisa dipakai di kapal selam. Kapten itu mengklaim bahwa reaktor-reaktor tersebut tidak mengandung bahan bakar apapun. Namun menurut laporan, Anisimov menyatakan semua jadwalnya hanya kedok. Dia yakin kapalnya akan dialihkan dari Vladivostok ke Korea Utara saat mendekati tujuan resminya. Sedangkan untuk derek-derek itu, Kapten percaya bahwa barang tersebut sama sekali tidak akan dikirimkan. Derek-derek di sana membantu membongkar muatan kapal yang lebih sensitif. Akhirnya semuanya mulai masuk akal. Jaringan rel Rusia yang sangat besar yang membentang hampir 53.000 mil pasti akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik daripada kapal untuk mengangkut kargo biasa dari satu bagian Rusia ke bagian lainnya. Namun bahan nuklir ke negara lain harus melalui jalur laut. Jika Kapten Ursa Major bisa dipercaya, itulah yang terjadi. Foto satelit Ust-Luga pada saat pemuatan Ursa Major juga memberi banyak petunjuk. Foto tersebut menampilkan 2 kotak biru dan 2 objek putih, salah satunya mirip pil. CNN mengatakan bahwa objek putih ini khususnya sesuai dengan profil bejana tekan reaktor nuklir, kemungkinan reaktor VM4SG. Itu belum pasti karena kapal yang membawanya tenggelam. Dan objek putih itu telah menghilang seminggu setelah foto aslinya diambil, tepat pada saat Ursa Major meninggalkan Ust-Luga. Sudah banyak berita mengejutkan, tapi yang akan kami ungkapkan berikutnya benar-benar mengejutkan semua orang. Nasib Ursa Major bukanlah akibat dari kesalahan teknis atau kecelakaan di atas kapal.
Apa yang mungkin telah kita saksikan dalam tenggelamnya kapal kargo Rusia ini adalah contoh langka dari intervensi militer Barat secara langsung yang dirancang khusus untuk mencegah Rusia mentransfer bahan nuklir berbahaya ke sekutunya yang tidak stabil di Korea Utara. Pertanyaannya adalah, apa yang menenggelamkan Ursa Major dan siapa pelakunya? Lebih banyak diungkap oleh Anisimov. Dia mengaku melihat lubang berukuran 50 kali 50 cm yang menembus lambung kapal dengan logam rusak menghadap ke dalam. Itu tidak menunjukkan ledakan dari dalam. Itu menandakan sesuatu menembus lambung Ursa Major dan memicu ledakan yang menghancurkannya. Media United 24 melaporkan bahwa penyelidik Spanyol setuju dengan penilaian terhadap lambung kapal ini, dan hal itu memunculkan spekulasi bahwa sebuah negara yang ingin menghentikan Ursa Major telah melepaskan senjata langka, yaitu torpedo superkavitasi Barracuda. Penyelidikan Spanyol telah menyimpulkan bahwa inilah senjata yang digunakan. Torpedo berkecepatan tinggi ini menembakkan udara di depannya untuk mengurangi hambatan air, sehingga bisa bergerak sangat cepat dan menembus lambung target dengan mudah. Dalam beberapa kasus, penetrasi terjadi tanpa ledakan. Ini bisa menjelaskan ukuran lubang di lambung Ursa Major. Torpedo tradisional merobek lambung kapal, sedangkan Barracuda menembus dengan presisi mematikan berkat kecepatannya, lalu meledakkan muatan di dalam kapal. Siapa yang melepaskan Barracuda menjadi pertanyaan yang lebih besar. CNN melaporkan hanya beberapa negara di dunia yang punya torpedo seperti ini. Rusia adalah salah satunya, yang menimbulkan kemungkinan bahwa Rusia mungkin memilih untuk menenggelamkan kapalnya sendiri setelah ledakan yang tidak terkait di ruang mesin membuat kapal itu lumpuh di Mediterania. Namun, kedua kapal militer yang mengawal Ursa Major tidak mampu menembakkan Barracuda itu sejauh yang kita tahu. Iran dilaporkan memiliki torpedo Barracuda meski merupakan sekutu Rusia. Apakah Iran mencoba menggagalkan ambisi nuklir Korea Utara? Ada kemungkinan rezim Iran tidak akan berisiko membuat Rusia marah pada akhir 2024, apalagi saat Iran dan Rusia hampir menandatangani perjanjian kemitraan baru. Ada juga negara-negara barat. Amerika Serikat dilaporkan memiliki torpedo tipe Barracuda. CNN melaporkan beberapa negara anggota NATO memilikinya, termasuk Jerman. Bagaimana kita tahu? Jerman adalah yang pertama membuat Superkavallerende Unterwasserlaufkörper, juga dikenal sebagai Barracuda. Ingat bahwa sekutu NATO Jerman telah melacak Ursa Major hampir sepanjang perjalanannya. Bisakah Jerman meluncurkan torpedo dengan persetujuan rahasia NATO? Sekali lagi, semuanya mungkin saja. Begitu juga dengan kemungkinan Amerika Serikat melancarkan serangan. Sayangnya, semua ini juga hanyalah spekulasi. Yang benar-benar kita ketahui hanyalah nama-nama beberapa negara yang memiliki Barracuda. Menambah spekulasi, Barracuda juga tidak harus diluncurkan dari kapal selam. Barracuda juga dapat diluncurkan dari udara ke air dan melanjutkan pergerakan dengan superkavitasi. Kita juga menemukan kejutan lain dalam cerita ini. Barracuda dikenalkan sebagai prototipe pada 2005 dan sekitar 12 torpedo dilaporkan telah dibuat. Namun, torpedo ini tak pernah resmi dikembangkan atau masuk pengadaan. Artinya, seharusnya tak ada yang memiliki torpedo yang diyakini Spanyol menyebabkan tenggelamnya Ursa Major. Mungkin itu berarti beberapa negara lain telah mengembangkan teknologi yang dikembangkan Jerman untuk membuat versi Barracuda mereka sendiri. Kalau memang begitu, tak ada yang benar-benar membicarakannya, yang justru menambah aura misteri seputar tenggelamnya Ursa Major. Pentagon, otoritas Spanyol dan Inggris, serta pemilik Ursa Major menolak berkomentar saat dimintai keterangan oleh CNN. Jadi, siapa yang menyerang Ursa Major tergantung pada siapa yang tahu apa yang dibawanya dan siapa yang ingin mencegah Korea Utara memperoleh teknologi militer utama. Amerika Serikat sepertinya jadi kandidat utama di sana. Tidak ada negara NATO yang ingin Korea Utara makin kuat. Kembali ke apa yang digunakan untuk menenggelamkan Ursa Major. Beberapa orang percaya bahwa Barracuda sama sekali bukan faktor penyebabnya. Salah satunya adalah Mike Plunkett, analis senior platform angkatan laut di perusahaan intelijen pertahanan Janes. Plunkett menyatakan ukuran dan bentuk lubang di lambung Ursa Major sesuai dengan yang ia harapkan dari ledakan ranjau tempel. Plunkett mengatakan itu terdengar seperti bahan peledak shaped charge yang ditempelkan ke lambung kapal oleh seseorang atau sesuatu. Tapi itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Ranjau itu harus sudah dipasang di lambung Ursa Major sebelumnya oleh sesuatu atau seseorang. Siapa yang mampu melakukan itu saat kapal kargo Rusia sedang berlayar di Laut Tengah?
Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya untuk pertanyaan itu. Kita mungkin tak pernah tahu pasti apa yang dibawa Ursa Major. Ketika CNN menghubungi seorang pria yang memiliki nama dan kemiripan dengan mantan kapten kapal tersebut untuk komentar lebih lanjut, dia langsung bungkam dan menyinggung bahwa dia sudah pensiun. Kotak hitam yang seharusnya muncul dari reruntuhan Ursa Major belum pernah ditemukan secara resmi, meski diduga dimiliki Rusia atau Spanyol. Sedangkan untuk pemilik kapal itu sendiri, Oberon Logistics, mereka menyebut apa yang terjadi sebagai serangan teroris yang sengaja menargetkan kapal itu. Tidak ada tuduhan resmi yang dilayangkan kepada siapapun selain itu. Kamu mungkin mengira kisah Ursa Major sudah selesai, tapi ternyata belum. AS telah menyelidiki lokasi tenggelamnya kapal tersebut secara harfiah karena mereka telah mengerahkan pesawat WC-135R ke lokasi itu 2 kali pada 28 Agustus 2025 dan sekali lagi pada 6 Februari 2026 menurut laporan CNN. Kenapa itu penting? WC-135R adalah pesawat pendeteksi nuklir. Artinya, ini tipe pesawat yang akan dikirim AR Raksasa saat mencari bahan nuklir yang kemungkinan ada di bawah air. Rusia tidak membiarkan bangkai Ursa Major begitu saja. Pada 13 Mei, New Voice of Ukraine melaporkan kapal-kapal Rusia kembali ke lokasi tenggelamnya kapal itu seminggu setelah kejadian. Di antara kapal-kapal itu ada Yantar, yang punya sedikit sejarah. Sering disebut kapal mata-mata untuk sabotase di perairan NATO, Yantar jadi pilihan menarik untuk dikirim. Di permukaan, kemampuan yang dilaporkan untuk memindai dasar laut membuatnya menjadi pilihan yang baik bagi Rusia jika mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ursa Major dan muatannya. Yantar juga menghabiskan 5 hari di atas bangkai kapal Ursa Major. Namun ketika 5 hari itu berakhir, 4 ledakan lagi terdeteksi di dasar laut. Yantar tampaknya berperan dalam menghancurkan Ursa Major dan kargonya untuk selamanya. Ursa Major sudah tidak ada lagi, dan ini bisa membuat Korea Utara marah jika kapal itu membawa reaktor nuklir dari Rusia. Korea Utara telah menyatakan sejak 2021 ingin mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari rencana pengembangan senjata 5 tahun Kim Jong-un. Kim sudah beberapa kali menyatakan ingin punya kapal selam nuklir, termasuk saat uji coba rudal jelajah dari kapal selam pada Januari 2024 menurut Center for Strategic and International Studies. Kemungkinan bukan kebetulan Ursa Major berlayar dari Ust-Luga. Hanya sekitar 2 bulan setelah Korea Utara dilaporkan mengirim tentara membantu Putin melawan Ukraina. Ini adalah kesepakatan dagang yang berakhir buruk. Namun, ini juga menandakan eratnya kerjasama Korea Utara dan Rusia. Ursa Major mungkin gagal mengirimkan reaktor nuklirnya kepada Kim. Apakah Rusia sudah mencoba lagi setelah itu? Apakah Korea Utara sekarang sudah memiliki reaktor yang mereka cari untuk kapal selamnya? Kita mungkin tidak akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu kecuali kapal selam bertenaga nuklir muncul dari Korea Utara. Jika AIC terlibat dalam semua ini, keterlibatan itu kemungkinan besar akan dirahasiakan untuk waktu yang lama. Namun senjata baru yang digunakan IRAS di Iran tidak serahasia yang mereka inginkan. Senjata ini seharusnya tak ada, namun nyata dan berpotensi mendefinisikan ulang peperangan modern. Tonton video kami untuk mengetahui jawabannya. Jika suka, berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton.